Acara pada pagi hari ini adalah launching ya, launching gerakan Pamekasan menulis dalam rangka mewujudkan Pamekasan sebagai Kabupaten Literasi. Kita kasih yel-yel dulu, sebagai pemantik ya, sebagai pemantik untuk Bapak Ibu guru. Nah, salam literasi, salam literasi, Pamekasan hebat, wajib, juga. Oh, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan yang mulia. Oh, inilah Pamekasan punya Pamekasan sebagai Kabupaten Literasi. Kita sapa lagi dulu. Ada size ya, kursi sebelah sana itu bagian siapa Bu ya? Di sebelah sana tentunya yang bagus ya. Di sini ada alumni Sagu-Sagu. Alumni Sagu-Sagu tahun 2021. Tahun 2021. Lu Sagu-Sagu apa? Satu guru satu buku. Satu guru satu buku. Pesertanya ini Berapa? guru pilihan. Oh, guru. Bener-bener buku sini. Ada 84 buku tercetak. ISBN. Oh betul, tepuk tangan dong untuk mereka nya. Oh, selamat datang kepada Bapak Ibu guru alumni Sagu-Sagu tahun 2021. Tahun lalu mereka sudah menggebiarkan, ya, memberikan sebuah prasasti bahwa di Pamekasan tidak hanya sebagai guru kita itu kan di buku dan ditulis. Kita sering ayo berliterasi anak-anak, tapi tidak menulis. Salah satu murid bertalenta, Ridho. Ya Mustafa
hebat. Sejahteralah masyarakat Pamekasan, adil dan merata. Kesetiaan kawanan mari kita jaga, jalin kerukunan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, junjung kemajuan. Rakyat bercatat maju ke Pamekasan hebat. Ulang hayo hayo, ulangkanlah tekad, tambahkan inovasi. Ulang hayo hayo, kita gotong royong wujudkan cita-cita. Pemerintah bersih berwibawa, sigap tanggap dalam melayani. Makmur sejahtera rakyatnya, jayalah selamanya. Yo hayo hayo, bulatkanlah tekad, tambahkan inovasi. Yo hayo hayo, kita gotong royong wujudkan cita-cita. Pemerintah bersih berwibawa, sigap tanggap dalam melayani. Makmur sejahtera rakyatnya, jayalah selamanya. Jayalah selamanya. Jayalah selamanya. Pamekasan. Raja Arta juga. Baik, Ibu dia. Nah, di gerakan launching pada pagi hari ini tentunya tidak hanya sekedar launching blog ya. Launching Ya, blog betul sekali. tentang gerakan Pamekasan menulis, nanti tentunya akan ada Acara inti. ya, itu pelantikan ya, pelantikan secara simbolis Simbolis. Ketua IPP. Apa itu IPP ya? IPP itu Pak, saya belum tahu Pak. Belum. Pengen tahu nih, apa IPP itu? IPP itu Ikatan Ikatan Pendidik Pendidik. Penulis. Oh, Ikatan Pendidik Penulis Pamekasan ya. Nah, berarti setiap kecamatan sudah punya ketua ya? Sudah ada. dibentuk ya? Sudah dibentuk. Sudah hadir semuanya Sudah di sini. hadir. 13 kecamatan dalam naungan Korwil Bidikbud sudah terbentuk ketua IPP sekecamatan, tentunya nanti akan digerakkan oleh IPP Provinsi Jawa Timur. Nah, luar biasa, tidak main-main, jauh-jauh. Walaupun Madura masih dalam wacana pembangunan tol, IPP Provinsi Jawa Timur hadir. Hadir. Iya. Acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Dr. Andes Saifuddin. Kami ucapkan selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Semua unsur mendukung acara gerakan Pamekasan menulis. Ada Dewan Pendidikan hadir ya. Kemudian ada PGRI hadir, semua organisasi profesi hadir. Kemudian ada guru-guru SD hadir. Ada semua, ada siswa. Korwil Bidikbud hadir. Semua. Semuanya sama-sama hadir. Wah, di pintu masuk sudah ada kepala dinas ya, perpustakaan dan kearsipan daerah. Ngatereng Longku Pak Pramajaya. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Pramajaya, kepala dinas perpustakaan dan Selamat datang kearsipan. Bapak. Bapak berdiri yang kami hormati. Sebagai salah satu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, menyebut kedatangan tamu agung Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan,
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, dan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Pamekasan, kami persembahkan sebuah tuntunan alunan lagu yang juga ditarik dengan berkulit berlaku. Para penari yang tergabung dalam sebuah komunitas tari di Palembang, tari Ngambek Kamu. Tari Nuansa adalah sebuah tari sebagai perwujudan menyambut kedatangan para tamu yang dipersembahkan para tamu agung yang telah datang dalam acara gerakan Pamekasan Menulis dalam rangka mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Satu jerabu sepadu pacuku, tari sepatu batung tak bintang, mengangka sesempurna Belmore SDN Motar Sertong, sang SDN Tanjung Dua. Tari tak bintang, mengangka tari mapak taman, kabel pangar, malam ke satu jerabu, kaki selama terus mampu panggil. Diri.
berkenan untuk bawa kabar seperti kita boleh Pamekasan. Apa ini? Kita ikuti acara berikutnya yaitu launching gerakan Pamekasan menulis dalam rangka mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Jadi, Tambah background dengan tangannya nanti di atas, nah, ditempelkan. Kita akan berikan apa-apa terlebih dahulu ya. Oke. Baik. Saya beri apa-apa nanti tangannya ditempelkan ataupun diarahkan ke atas pada background launching gerakan Pamekasan menulis. Saya hitung dulu. 3, 2, 1. Silakan angkat tangannya, Pak. Angkat tangannya. Oke. Ditempelkan. Wow. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Silakan boleh berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri. Ya. Gerakan Pamekasan menulis dalam rangka mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Wow. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Dinas Provinsi Kabupaten Pamekasan, dan seluruh elemen pendukung terselenggaranya launchingnya gerakan Pamekasan menulis Pamekasan. Wow. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan. Bersyukur kita berdoa. Luar biasa. Inilah kira-kira buku ilmu budaya. Satu buku gerakan Pamekasan menulis. Salam literasi. Salam literasi. Pamekasan. Raja. Masih tetap di tempat. Mohon berkenan Bapak Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan, Bapak Dr. Haji Sahrudin untuk menyampaikan penghormatan. Kemudian Ketua Ikatan Pendidik Penulis Provinsi Jawa Timur, Bapak Saiful Rizal untuk menempati tempat agak belakang sedikit. Baik, sekali lagi kita teriakan dengan gemuruh dan gentarkan kaca-kaca SD ini, Pak. Salam literasi. Sekali lagi, salam literasi. Pamekasan. Raja. Luar biasa. Sakalangkong. Baik, Bapak Ibu, mohon ya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan buku karya terbaik Bu Guru Elit tahun 2022. Oke, luar biasa sekali. Yang pertama, Nur Fatimah, SDN Bangsering 1, Pelangi Setelah Badai. Diserahkan kepada Bapak Dr. Haji Sahrudin. Yang kemudian yang kedua, Andrea Dwi Abisti dari SDN Bangsering 1, Batu Marmar, dengan judul buku Lahirnya Jawara Madura. Hamdi Rafiko, SDN Poncenan Timur, Liku-liku Meraih Mimpi. Kemudian yang keempat, Musdalifah dari SDN Bule 1, Roller Coaster of Life. Eni Yustina, SDN Panakuan 2, Istri Sang Prajurit. Berikutnya, Jamilatus Zahra, SDN Tepo Timur 3, Serba SK. Neneng Riyati, SDN Tanjung Sergaya 1, Jangan Lepas Tangan Kami. Luar biasa
dipilihkan. Yang selanjutnya Wati SDN Torongan 1 Rembulan yang Kuning. Sungguh luar biasa. Kemudian kami panggil Ibu Nining Wahyu SDN Teja Barat 3 Yoni. Zahri Fuana SDN Ponte 2 Ex-Brigade Healing Otak. Oke, baik, kami persilahkan Ibu Khalifatul Islami SDN Ponte 2 Prabu Cintaku. Dan yang terakhir Dinda Melinda SDN Patok 2 Berani Menjadi Guru. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Kita Bapak yang meriah untuk Ibu guru elit yang telah menyelesaikan bukunya dan kita buku yang berikutnya. Ya, baik, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak. Foto bersama, kita bandingkan. Ya, kita bandingkan terlebih dahulu. Nah. Bapak Ibu sekali lagi mohon berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk para ibu guru yang telah menyelesaikan satu karya buku solonya Istri Sang Prajurit. Ditempel foto bersama Pak Pen ya. Luar biasa. Oke, silakan setelah sesi foto dipersilakan kepada Bapak untuk kita berada di posisi di depan. Berikutnya adalah penyerahan bakat penghargaan simbolis bersama guru komunitas satu guru satu buku siswa ya SDN Paragon 1 ya. Siapa yang pertama? Yang pertama ada The Struggle of Women Fatimah Zahra, Riris Oktiani dengan judul Ucil Si Kucing Bijak, dan gugur serpihan mosaiku Uswatun Hasanah. Andi Farihatus Soliha Jejak Cerita Guru P3K, Secercah cahaya di ujung senja, Citra Pencipta Teknologi Masa Depan, kisah hidup Joko Tole. kemudian Pak Amir Sakir Kutemukan Cinta di Balik Corona. Dan Bapak Ibu untuk penyerahan secara simbolis yang pertama yaitu dari Bapak Muhammad Jailani Supriyanto SP dengan judul buku Kemoko Api Tak Tunjuk Pada yang akan diserahkan kepada Ketua Bidang Pendidikan Pamekasan Bapak Dr. Haji Siabudi. Diserahkan. Langsung sisi foto. Ya. Luar biasa. Nah, kemudian yang kedua ada ibu siapa dia? Cinta dan Cinta Rania Muratu Aini SPD. Yang akan diserahkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Bapak Ahmad Said MPD MKP. Yang tidak kalah spektakuler dan lebih hebatnya, inilah siswa yang telah menyelesaikan satu buku dari SDN Barkot 1 kelas Sasi Sabu, Raffi Agung Ramana dengan judul buku Banggakan Aku Jadikan Sahabatku, diberikan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kasifat dari Kabupaten Pamekasan Dr. Pramajaya MSI. Selanjutnya yaitu Pemdali Petir oleh Ovelia Nur Arfa. Siswi SDN Barkot 1 yang akan diserahkan kepada Ketua Ikatan Pendidik Penulis Provinsi Jawa Timur Bapak Saiful Rizal SPD MSI. Sekali lagi, mana tepuk tangannya Bapak dan Ibu dulu untuk Pak penulis guru buku ini saku dan juga saksi saku. Mohon Bapak Ibu menulis dapat atau kejabanikan. 1, 2, 3, 4. Wih, luar biasa, yo, mantap. Ya. Bapak Ibu. Sudah foto ya? Sudah? Kita video dulu ya klarifikasi ya. Oke, itu Tangan juga. ya. Oke, siap-siap ya. Siap-siap ya. Oke, bro. Kamar 203. Oke. Nomor 2. Kita ya video ya, siap-siap ya. Oke, siap.
bumi penebar, tetapi setetes air mata yang berlarian di atas usung pipimu menandakan engkau hadir sebagai pemberi senyum di hari penuh kebahagiaan, di mana engkau dalam satu bingkai literasi gerakan Pamekasan menulis. Wow, luar biasa. Apalagi kostumnya merah-merah, berani, guru melakukan beranian untuk menulis, luar biasa. Oke, mantap. Baik, sudah. Oke, dipersilakan untuk kembali. Kita akan bergeser pada kegiatan berikutnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis Perkusip, ini adalah simbol untuk menulis pertama kali. Bukan berhenti pada saat ini, tetapi harus dilanjutkan untuk menciptakan buku-buku yang lain di fase-fase berikutnya. Kami tunggu Bapak Ibu. Luar biasa. Judul-judul bukunya agak hebat ya. Judul-judul buku Ada roller coaster Bukan kepala sekolah Iya. yang Ada menarik. istri serang prajurit. Saya pengen tahu dulu sebentar. Pengen tahu testimoninya seperti apa. Istri serang prajurit. Nah, bagaimana Bu? Bagaimana testimoni Ibu ketika mau menulis ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimtek ini bimtek menulis pertamanya ya bingung, berangkat dari rumah sampai tempat bingung apa yang mau ditulis, tulis seperti apa. Akhirnya dapat petunjuk, terus diberi kebebasan untuk menulis. Akhirnya saya mengambil dengan judul Istri Prajurit yang isinya perjalanan hidup saya dan perjalanan suami saya Pada waktu umumnya biografi. penugasan ke Aceh tahun 2004 Paham, karena sudah dijalani sendiri. Mundur katanya Bu ya, ketika menulis ini Bu ya. Kalau punya saya puisi. Nangis gitu. Waktu SD itu lomba puisi pengayan. Gitu ya. Iya. Terus kamu nulis apa? Termasuk ngajar di utara itu. Dari sejak PGSD saya nulis. 17 halaman saya Bapak Riza sama Umi dan angkat tangan ya, soalnya sudah Ikut lomba nasional. rangkul. Tapi punya saya tidak kena, karena saya kan masih pemula. Tapi nyampe di sana dibalas punya saya kan kalau seumpama tidak dapat nominasi mohon diberi penjelasan apa kekurangan. Itu di alamat perangku balasan dikirim ke saya. Terus beberapa bulan disuruh memperbaiki. Terima kasih. Kalau diperbaiki nanti mau dikasih uang 3,5 juta. Iya itu ngomong. Karena suratnya sekarang nyampe besok terakhir tidak bisa. Iya, bukan rezeki saya. Gitu. Ya. Bukunya Baik. tetap ada sekarang. Terima kasih Bapak Ibu guru semua para hadirin. Kami sampaikan juga bahwa kali ini pada hari ini juga kita launching blog guru penulis ya. Ya. Lewat perahu. Gerakan Pamekasan menulis yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan. Ini. Nah ini. Jadi pada hari ini juga launching blognya guru. Iya, Pamekasan menulis yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan. Terima kasih Pak Taufik Kepala Barcode 1. Luar biasa. Jadi tidak ada kata berhenti. Iya. Baik, kita akan bergeser pada acara berikutnya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, di masing-masing Korwil Bidikbud telah terpilih satu bentuk organisasi IPP yang mana pada hari ini dihadirkan ketua IPP dari masing-masing Kecamatan Kabupaten Maka dari itu kita ikuti bersama pembacaan ikrar dan pelantikan Ikatan Pendidik Penulis se-Kabupaten Pamekasan. Kami persilakan kepada para ketua IPP se-Kecamatan untuk dapatnya menempati tempat yang telah disediakan. Pada kali ini juga akan dipandu dan dibacakan langsung oleh Ketua IPP Jawa Timur, Bapak Saiful Hijau
Dipersilakan. Ketua IPP Galis Ahmad Lutfiani SP, Ketua IPP Pasya Santi Segita Mayasar SP, Ketua IPP Waru RSDN Pamojung Preti Nurul Hidayat, Ketua IPP Padepau Taufik Arif Budiman, Ketua IPP Kadun Amir Sakir SPSD, Ketua IPP Pamekasan Halidah RSDN 23, Ketua IPP Pangan Mas Kurti, Ketua IPP Pakok Debrina Stefani SPMPD, Ketua IPP Telangakan Novita Susiwawati Isi, Ketua IPP Larang Nina Nurlika, Ketua IPP Pegantengan Novia Petroyakuan, Ketua IPP Propo Solehan Arif MPD, dan Ketua IPP Batu Mama Andrea Dwi Agusti. Kepada Bapak Ibu yang akan disebutkan namanya untuk menempati podium yang akan disediakan, berkenan Bapak Saiful Hidayat sebagai Ketua IPP Provinsi Jawa Timur untuk membacakan ikrar sekaligus pelantikan IPP Kabupaten Pamekasan. Disilakan. Bapak Ibu bersedia untuk membacakan ikrar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar. Kami pendidik penulis Pamekasan. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebermanfaatan. Tiga, bertekad memajukan pendidikan dan gerakan literasi. Kami pendidik dan penulis Pamekasan siap mendukung terlaksananya Pamekasan sebagai Kabupaten Literasi. Silakan bisa kembali. Foto dulu Bapak. Ya, foto dulu. Ketua IPP Kabupaten Pamekasan Ibu Tri Sulistiawati. Rato nak, ujung rato nak. Bapak dan Ibu ini adalah sepasang sejoli, seia sehati, sepenulis dan sebuku. Selalu menghadirkan, memberikan teladan bagi kita. Ya. Iya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk kedua sejoli yang selalu memberikan kontribusi, memberikan gerakan berdampak positif bagi guru dan pendidik di Kabupaten Pamekasan. Mantap. Terima kasih luar biasa. IPP Ikatan Pendidik Penulis Pamekasan. Ya, dipersilakan untuk. Ya. Baik, Bapak Ibu, hadirin kami ucapkan terima kasih banyak. Serangkaian acara pokok telah kita ikuti dengan baik. Serangkaian acara pokok telah kita ikuti bersama. Nah, ya kita panggung dulu. Kita persilakan band 5 asal Bapak Saiful sendiri untuk bersiap-siap dan untuk para tamu. Oke, luar biasa. Untuk berikutnya adalah untuk menemani acara ramah tamah pada hari ini akan ditemani oleh band 5 dari SMP Negeri 5 Pamekasan. Kami persilakan panitia untuk memfasilitasi para undangan.
kasih. Semoga doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara berikutnya yakni laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan yang dalam ini akan disampaikan secara langsung oleh yang terhormat Bapak Ahmad Zaini M. Habib. Kepada beliau disilakan. Maker Obey Maker. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bupati Pamekasan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Selamat datang Pak Petrus kami para dewan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Kiai Haji Sohibudin Penduduk. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Ketua PGRI, Bapak Kepala Desa Sumedang, kemudian dari unsur Puspita Kecamatan Kabupaten. Yang saya hormati teman-teman Korwil Candi Ribut Kabupaten Pamekasan, para pengawas pendidik kepala sekolah, para mahasiswa juga ya, teman-teman guru yang saya banggakan, para penulis yang bisa lah penulisnya ya, luar biasa ya. Saya tadi haru Pak ya, haru dan sempat meneteskan air mata ketika melihat judul-judul buku, ada judul yang membuat saya teringat pada kehidupan saya sendiri, yakni ada judul buku Selembar SK untuk Almarhum Ayah. Jadi sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Bupati, dulu ketika saya menjadi mahasiswa di PGSD, sering diajak oleh ayah ke kepala PDANK. Saya menunggu di luar, menunggu sepeda motor ayah saya Yamaha tahun 79. Nungguin takut bilang, karena satu-satunya yang punya sepeda motor di desa saya itu cuma bapak saya. Karena kebetulan bapak saya adalah guru SP. 3 kali gak ketemu Pak, baru ketemu ketiga kalinya. Sibuk, kepala dinas PDANK itu sibuk sekali. Nah, kok tiba-tiba saya duduk sebagai kepala dinas PDANK. Nah, disitulah saya kemudian SKN untuk ayah saya. Ini juga untuk saya. Kalau masuk ke ruangan orang tua saya, mesti ruangan saya di dinas pendidikan di belakang saya mesti ada foto ayah dan ibu saya. Di samping saya ada foto Pak Bupati. Karena memang kenangan yang luar biasa. Jadi saya lihat siapa yang nulis ini selembar SK untuk ayah ini. Jamilatul Zahra. Jamilatul Zahra yang mana? Gitu. Itu gimana? Itu namanya mic. Mas Jamilatul Zahra. Gimana nulisnya ini? Gimana SK
SK yang masuk untuk ayat juga. Ya. Coba kita ceritakan 1 menit saja ya. Ya, gimana. Lihat sana. Ya. Jangan ikut nangis. Ayatnya juga apa ini suaminya. Ayo, silakan. Ini bukunya ya. Lembar SK untuk gimana ya. Yang dekat. Iya, kan guru di kasihan PNS ya. Ya, SK-nya dipersembahkan untuk ayah di samping doa ibu dan ibunya. Gimana coba? Ceritakan singkat saja. Nah. Kok bisa untuk ayah itu gimana SK-nya? Tidak mau kuliah, maunya menikah aja gitu. Sudah tak nangis sudah. Nanti terlalu haru saya ikut nangis juga. Karena saya sudah minta ayah juga ya. Iya. Kalau itu kuliah di mana? Kuliah di SD. Ya, para pemirsa sekalian, ini adalah wawancara Bapak Bupati Pamekasan dengan penulis SK untuk ayah. Ini sedang ada wawancara yang membuat keduanya dan kami semua meneteskan air mata karena ini menyangkut pada cerita diri sang kepala dinas juga sang penulis. Bapak kepala dinas menanyakan tentang isi buku yang ditulis oleh ibu ini. Apa isinya, ini masih wawancara. Oke, siapa namanya? Jamilatul Zahra. Ini penulis. Sekali juga awal sekarang. Ada Ibu Jamilatul Zahra. Ada seorang guru pasien. Di sini juga. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Untuk juga Jamilatul Zahra, ini mirip Ibu Fatimatul Zahra. Sama-sama Zahranya. Ya, muridnya memantut, jadi mirip-mirip memantut semua. Baik, kita akan memantut sebentar lagi doktor. Sudah ujian dari kemarin, karena hasilnya doktor, jadi kabinnya harus doktor. Kepala bingung ya. Bapak Ibu sekalian dihormati Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Prama. Jadi ini launching ini tidak sebagaimana launching pada umumnya, karena biasanya launching itu belum dilakukan. Kalau kita launching sudah melakukan, jadi sampai hari ini lebih dari 100. Kemarin 84, sekarang 20 sekian, berarti sudah lebih 100 guru yang menghasilkan buku. Ini luar biasa. Ini luar biasa, ini keharuan saya yang luar biasa atas prestasi dari teman-teman guru. Karena guru tidak hanya sebagai orang yang harus menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga harus menjadi pemimpin. Menjadi teladan, menjadi penggerak bagi komunitas belajar di sekitarnya, bagi penggerak, bagi guru-guru untuk berprestasi yang sama, bagi murid-murid maupun siswa. Tapi tidak semua orang, Bapak Ibu sekalian, yang semula bercita-cita menjadi guru, karena dianggap guru itu tidak memiliki prestasi yang tinggi. Siapa dulu yang mau jadi guru? Tidak banyak. Paling cita-citanya dokter dan lain sebagainya. Nah, ada di antara kita ini orang yang semula tidak punya cita-cita jadi guru. Ya. Saya tadi datang ke sini lihat ada buku berani menjadi guru. Ini menggugah saya. Jangan-jangan orang ini adalah orang yang semula tidak
punya cita-cita jadi guru. Dan semula dia orang yang tidak punya nyali untuk menjadi guru. Namanya Dinda Nailida. Mana Nailida? Baik, silakan dulu ya. Ya. Berani menjadi guru. Ini luar biasa judul ini ya. Ini banyak senyum yang mudah-mudahan. Maka kamu cantik ya. Baik. Mbak Dinda. Ya. Ini gimana yang dibuat buku berani menjadi guru? Gitu. Apa menjadi guru itu sesuatu yang menakutkan ya Pak? Terima kasih kepada Pak Davis atas kesempatannya. Jadi awal mula saya membuat buku ini adalah dengan cita-cita saya yang dari awal saya tidak pernah ingin menjadi guru, padahal orang tua saya guru. Tapi saya tidak mau jadi guru karena ingin jadi fashion designer. Cocok nggak kalau jadi fashion designer? Cocok ya? Bagiannya kerudungnya serasi nggak semuanya? Ada yang disebutkan yang tersenyumnya lama udah ini. Saya tahu. Apa saya tunjuk? Yang bukan kita senyum lama sekali tadi ya. Ya baik. Silakan. Iya. Jadi cita-cita saya di awal adalah menjadi seorang fashion designer seperti itu. Tapi kata orang tua saya, kalau ingin bekerja seperti itu, orang tua saya tidak ada channel atau link ke sana seperti itu. Karena fashion designer harus punya link dari kota besar terus luar negeri kayak gitu. Jadi umi saya bilang ya sudah jadi guru aja. Wanita itu paling cocok jadi guru. Karena saya potong ya. Iya Pak, monggo. Apa yang menakutkan dulu sehingga menjadi guru itu apa yang takut gitu ya? Kalau saya malah ingin jadi guru gitu Pak, tiba-tiba jadi kepala dinas. Ya. Ini beda. Cita-cita jadi guru tapi tidak jadi guru. Ini cita-cita tidak jadi guru lalu jadi guru. Mudah-mudahan jadi suaminya guru juga. Jalan-jalan juga. Yang apa? Sebenarnya menjadi guru itu tidak menakutkan Pak. Hanya saja saya melihat orang tua saya melihat itu saya bosan melihatnya. Karena rutinitasnya itu saja. Gitu. Jadi ke sekolah, pulang. Itu maksudnya apa? Pagi ke sekolah, datang, habis itu pulang siang kayak gitu. Jadi tidak ada beban gitu ya, beban, utang cicilan gitu ya. Itu yang membosankan adalah bayar cicilan ya. Ya, jadi saya lihatnya rutinitasnya itu saja sampai hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu itu saja. Jadi menurut saya nggak ada tantangannya gitu Pak. Akhirnya saya kayaknya nggak deh jadi guru gitu. Saya ingin jadi yang lain lah gitu. Cuman ya ternyata takdirnya seperti ini. Ini berani Pak, berani walaupun jauh ya rumahnya. Ya saya bukan asli Pamekasan, saya asli Gresik, tapi diangkat di Pamekasan. Masya Allah, ini orang Gresik yang bisa jadi guru di Pamekasan dan dia bercita-cita tidak pindah lagi ke Gresik. Padahal Bapak di sana tahu, ini bapaknya, ibunya ke rumah tidak pindah ke Gresik. Jadi ini jangan juga katanya. Jadi hari ini saya deklarasikan bahwa dia hari ini tidak mau pindah ke Gresik. Baik, Mbak Dinda. Kalau punya suami jadi guru juga. Suami guru juga. Tergantung Allah jadi saya kira menjadi guru itu luar biasa dan punya suami guru lebih luar biasa lagi. Mudah-mudahan punya suami gitu ya. Dan di belakang yang membawa dinas pendidikan tidak usah naksir dia cita-cita adalah punya suami seorang guru. Terima kasih Mbak Dinda. Saya kira demikian ya luar biasa sekarang. Putri tadi cemburu karena saya panggil ke situ ya. Nah, ada apa dia itu kok dipanggil dekat-dekat? Ternyata persoalannya adalah saya tertarik dengan bukunya. Termasuk di dalamnya adalah ketika profesi guru jadi pilihan. Jadi banyak apa yang nulis ini? Ketika guru menjadi Nurul Hidayah. Ya. Nah, terakhir ya.
Baik. Pak Gaya, di sini aja ada apa? Ya. Ada ya. Ada di sini aja. Nanti dikira pernah pakai sama bobo. Begini kalau enggak ya. Kalau pakai dekat, kalau gini jauh. Padahal ini ikan juga tapi ini ya. Karena kapal bobo ya. Nabi Putri kalian lebih ini. Baik, Pak Gaya. Dulu pilihannya banyak kan ya, selain jadi guru. Terima kasih. Dulu pilihannya menjadi bisnismen, Pak, pengusaha. Luar biasa, jadi pengusaha. Ya. Jadi rambutnya cukup. Rambutnya bukan hanya cocok, cukup. Jadi seorang pengusaha. Nanti pada ya, ini buku teman-teman dijual ya. Ya. Dijual sampean yang jual ini ya. Jadi pengusaha buku. Cocok nggak jadi pengusaha? Cocok. Baik, pilihan apa saja dulu Pak ya? Pokoknya kalau guru itu pilihannya di belakang, Pak. Orang tua saya itu kedua-duanya jadi guru. Tapi sebenarnya seperti yang Bapak bilang kurang prestis seperti itu. Ya. Iya. Kalau ingat prestis itu sama ketika semuanya jadi guru pada masa lalu, nggak ada sertifikasi, tukang sepeda motor saya hutan ya. Kacamata tebal, bajunya lusuk gitu ya. Tapi sekarang luar biasa nih, sudah cantik semua nih, glowing semuanya. Kalau di Natasa, Sanda Saptarnya semua jadi member ya. Jadi terutama ibu-ibu gitu. Baik, Pak Daya, setelah jadi guru tantangannya apa ya? Setelah jadi guru, saya menemukan jati diri saya, Pak. Saya merasa jadi guru ini cocok buat saya. Terus sebagai belas budi kepada orang tua saya sudah almarhum Bapak. Saya bilang saya sudah jadi guru dan ini dari pilihan saya dan saya berjanji saya akan melakukan yang terbaik. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya dong, bisa lihat ya. Baik, saya kira cukup Pak Daya. Sambutan saya kira cukup ya. Dari sambutan saya cukup. Nanti Pak Prama yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih literasi Pamekasan, karena beliau memang kompetensinya pernah jadi kepala dinas pendidikan, pernah jadi kepala perpustakaan, sama dengan saya pernah jadi kepala perpustakaan, pernah jadi kepala dinas pendidikan. Jadi ini ilmunya sama ya, dengan Pak Pram. Cuma beliau senior ya, saya adalah junior. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bangga dan haru serta sukses selalu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan guru di Pamekasan menjadi guru yang inovatif. Dan untuk tahun depan kita punya program terus ini dilanjutkan. Bagi teman-teman yang mau mencetak buku, kita siapkan ada 30 ya. Ada 30 buku yang ada di program ini, letaknya secara gratis. Karena program kita adalah satu guru satu buku. Karena satu guru satu buku, kalau dia mau mencetak 5 judul, maka empatnya nyetak sendiri dong ya. Kita programnya satu guru satu buku. Ya, satu yang kita fasilitasi. Kalau lebih dari satu judul, silakan judulnya nyetak di tempat lain. Terus silakan terserah Bapak Sekolah. Mau nyetak ya, tidak nyetak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bupati Pamekasan yang dalam kali ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, Dr. Andes Pramajaya MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
pendidikan itu sebetulnya levelnya di atas kepala dinas atau di bawah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Pendidikan itu beda-beda tipis, setipis rambut yang hidup. Ya. Bedanya di mana? Ya di tipisnya itu. Ibu dan Bapak pejabat kultural maupun fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati Pak Edu Sumedana, yang saya hormati juga Mas Budha Abdul. Istiqah yang hadir pada kesempatan ini bahwa Komisi 4 yang benar-benar juga hadir, Ibu dan Bapak, para pengawas, para kepala sekolah juga yang mungkin hadir di sini, dan saya hormati dan saya takdimi ini teman-teman guru penulis. Ya, di dunia Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi, ya, bukan sekedar hormat, tapi apresiasi yang luar biasa kepada kelompok yang mestinya ini ada di terap khusus Pak Denny. Karena ini orang-orang istimewa, ya. Tidak banyak guru di Bangkalan saya tahu di bulan-bulannya. Tapi yang seperti mereka itu pilihannya menjadi sedikit. Ini yang katakan luar biasa buat mereka. Yang kedua, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Bapak Wali Pamekasan yang sedianya beliau akan hadir secara pribadi pada acara yang sangat luar biasa ini, namun karena satu dan lain hal beliau tidak bisa meninggalkan acaranya yang juga tidak kalah pentingnya, dan beliau mewakilkan kepada saya, tapi mohon maaf Pak Dewan Pendidikan, mewakilkan bukan berarti saya wakil bupati, ya. Jadi mewakilkan tugasnya untuk hadir dan menyaksikan, dan saya tidak kewajiban nanti untuk melaporkan isi dari rangkaian acara yang luar biasa ini. Kemudian ini saja yang berarti barangkali pada kesempatan ini saya ingin lebih kepada ingin memantapkan panggung ini dalam kapasitas sebagai kepala dinas perpustakaan saja dan kearsipan. Ibu dan Bapak, ini bukan kebetulan saya ilmu sama dengan Pak Seni, atau bukan kebetulan seleranya kebetulan sama. Mulai tadi saya hadir di sini, saya fokus pada satu judul buku yang ada di posisi paling selatan. Ya. Tapi ternyata ini sudah dikomentari oleh Pak Benny. Tapi tidak apa-apa, dalam perspektif yang berbeda saya juga ingin tertarik mengomentari tentang judul buku Berani Menjadi Guru. Sekali lagi ini bukan karena selera saya sama dengan Pak Benny, tapi saya punya pengalaman yang kurang lebih sama dengan kira-kira isi judul buku ini. Ibu dan Bapak, kurang lebih 40 tahun yang lalu setelah saya lulus SMA, saya dihadapkan pada banyak pilihan. Dari beberapa pilihan itu saya harus menghindar dari satu pilihan untuk sekolah guru. Waktu itu masih dikenal proyek perintis 1-4. Waktu tes berbeda-beda. Perintis 1 waktu itu unsur teknik. Perintis 2 waktu itu UNER, Brawijaya, dan sekitarnya itu. Kemudian perintis 3 baru UNED dan UNS Solo waktu itu. Dan yang keempat ini IKIP Malang dan IKIP Surabaya. Saya ikuti ketiga-tiganya seleksi itu dengan harapan doa mudah-mudahan saya tidak diterima di perintis 4. Itu pun ketika saya harus mendaftar untuk mengikuti tes di IKIP Malang, saya mencari buku pedomannya, mencari prodi yang kira-kira bukan guru waktu itu. Mengapa saya tidak ingin menjadi guru? Karena saya ini anak seorang guru. Bapak ibu saya adalah guru. Saya tahu persis kehidupan ekonomi orang tua saya waktu itu. Membesarkan 6 orang anaknya dan menyekolahkan itu hidupnya dekat dengan koperasi. Alhamdulillah koperasi sekarang berguguran karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh guru. Ya. Tapi tiba-tiba
saya kandas lulus di proyek perintis 2. Waktu itu saya mengambil sarjana hukum ekonomi, maunya menjadi ahli hukum atau lawyer maksud saya, atau notaris atau ekonom, tapi kandas. Yang perintis 3 juga demikian. Tiba-tiba yang terakhir saya harus main-main, teralaman waktu itu tidak ada online untuk perintisan. Tapi waktu itu saya ingat bulan puasa, dari rumah berangkat naik bis, waktu itu habis sahur sampai di sana tiba-tiba saya harus menerima kenyataan saya lulus di IPIP Malang, di jurusan yang menurut saya bukan guru. Tiba-tiba ketika saya harus menjalani perkuliahan di semester 1, Ibu dan Bapak, perlu saya ceritakan, ternyata prodi yang saya pilih ini baru saja berubah menjelma dari prodi sebelumnya yang bernama pendidikan guru SPG. Ya Allah, ternyata saya mau menghindar dari guru. Ini saya masuk kepada bapaknya guru di jurusan ini. Waktu itu SPG SGO belum buka lah. Sehingga saya dididik untuk menjadi calon guru SPG, kalau tidak SPG SGO atau PPA waktu itu. Singkat kata, Ibu dan Bapak, singkat katanya begitu ya, memang saya lulus. Dan selama saya menjadi ASN, saya tidak pernah punya SK sebagai guru. Akhirnya cita-cita saya memang sesuai, walaupun masuk di perguruan tinggi untuk calon guru, tapi sejarah perjalanan PNS saya belum pernah sekalipun saya punya SK seorang guru. Tapi ironisnya kok saya harus dikiprak di dinas pendidikan. Nah, itulah saya Ibu dan Bapak, barangkali nyambung dengan berani menjadi guru ini. Dulu saya tidak berani jadi guru, tapi katanya harus berhadapan dengan guru, Ibu dan Bapak. Akhirnya berani juga begitu ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemarin saya ada acara bersama dengan Pak Seni. Kalau Pak Seni kemarin agak terlambat hadir di Pondok Wabuk, ada launching buku yang ditulis oleh, mudah-mudahan diundang juga ya, kelompok pegiat literasi koteka budaya. Ada di sini perwakilannya, ya, mudah-mudahan ya. Mereka lah yang kemudian di antara mereka itu adalah ada orang-orang yang begitu produktif menulis. Sebetulnya Ibu dan Bapak semakin yakin kepada saya bahwa sebetulnya untuk menjadi buku itu tidak harus dari yang muluk-muluk, dari hal-hal yang sederhana saja, yang mendasar. Kemarin launching itu bukunya berjudul Jungkir Balik Kekuasaan Lalake gitu ya. Menarik buku ini. Hanya persoalan di Madura, memahami kultur budaya di Madura. Di sini ini tidak dikenal ungkapan tak kalah, tak kebini ya. Yang ada tak kalake. Ada juga ungkapan juga apa ya, tak kalake. Tidak ada ungkapan tak kebini begitu ya. Kemudian juga ada yang kadang-kadang tidak pernah ada obat kuat perempuan itu. Yang ada adalah garis obat kuat laki-laki gitu ya. Hanya berangkat dari ini jadi buku Ibu dan Bapak yang menarik untuk dikupas ya. Untuk dikupas. Bukunya menarik, jadi saya diberi kemarin. Jadi mulai judulnya saja sudah tertarik begitu terhadap buku. Kemudian yang ketiga Ibu dan Bapak, atas nama Perintah Kabupaten Pamekasan, atas nama Bupati, saya sangat mengapresiasi gerakan kegiatan semacam ini, walaupun menurut laporan dari Pak Kepala Dinas tadi launchingnya baru kali ini ya. Kegiatannya sebetulnya sudah lama berjalan dan itu saya tahu, tadi saya diskusi sama Pak Seni. Kalau kita jelas balik mengikuti lorong waktu 3, 4 atau 5 tahun yang lalu, sebetulnya saya, Pak Seni, Bu Matus sama Bu Kepala Sekolah ini pernah duduk bareng di satu tempat ya, untuk membahas roadmap pendidikan. Yang salah satunya kegiatannya kesimpulannya. Nah, alhamdulillah hari ini Allah memberikan takdir dan kesempatan saya untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah berkumpul dengan saya itu. Kemudian saya tidak harus menyebutkan 2 orang di luar bangsa ini itu. Saya senang begitu ya,
remeh karena pemikiran bersama itu ternyata jangan. Kalau saya ibaratkan Pak Seni ini penjaga gawang barat, saya timurnya. Kalau memang sepak bola untuk urusan literasi, dinas pendidikan itu gawang barat, saya adalah gawang timur. Nah, untuk menuju mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten literasi, dua gawang ini harus bahu-membahu untuk mewujudkan. Gerakan Pamekasan menulis, gerakan ini sebetulnya expression movement. Jadi ekspresi untuk melakukan perubahan. Momentum inilah sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh dinas pendidikan beserta seluruh pegiat literasi, utamanya di sekolah, untuk betul-betul ke depan ini bisa memperkaya dunia kepenulisan di Kabupaten Pamekasan. Karena dari 9 indikator Pamekasan sebagai kabupaten literasi, salah satunya ini, banyaknya komunitas-komunitas penulis di Pamekasan, banyaknya komunitas pegiat literasi, banyaknya desa takbun yang memiliki perpustakaan desa. Ini di surat keputusan Bupati. Mudah-mudahan dengan satu saat bisa saya kunjungi perpustakaannya, Pak. Biar tidak langganan terus saya harus ke Tabunau Timur, Pak. Ya. Yang kemarin juara harapan 1 tingkat lomba pengelolaan perpus desa di Jawa Timur. Kalau perlu Pak, saya belum sebut dengan main-main, Pak. Studi apapun lah namanya ke sana. Ya, kami siap untuk melakukan pendampingan terhadap itu. Kemudian ini memang belum berkali-kali dengan kesibukannya saya ingin mensosialisasikan kita, Ibu dan Bapak, berdasarkan Perpu, kita ini sudah punya dalam hukum gerakan literasi di Kabupaten Pamekasan. Ini yang penting. Ya, oleh sebab itu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang menuju terpenuhinya indikator-indikator, mudah-mudahan keinginan kita, walaupun meleset sedikit ya rumah tuh ya, maunya tadinya tahun 2002 gitu ya, ya waktu itu, tapi tidak apa-apa Pak, 2023 tidak apa-apa, 2025 pun tidak apa-apa, ya kita deklarasikan, yang penting mantap gitu ya, daripada keburu dideklarasikan, tapi ternyata kemudian tidak ada aktivitas apapun. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan ini mantap, menurut saya semua bergerak. Ibu dan Bapak yang terhormati, khusus kepada para penulis, saya hanya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu dan Bapak, sosok makhluk yang luar biasa di mata saya. Karena tidak semua orang punya potensi. Kalau punya potensi tidak banyak kesempatan. Kalau punya kesempatan juga tidak mampu juga mewujudkan bukunya. Seperti saya ini menjadi makhluk yang paling nelongso hidupnya. Ya, bakat nulis tapi tidak pernah punya buku. Saya senang nulis kepada Bapak, tapi saya tidak pernah buku sampai dengan membela pensiun ini. Ya, ini cita-cita lama yang tidak perlu terwujud. Sementara pensiun sudah 1 tahun lagi. Ya, doakan menjelang pensiun paling tidak saya bisa punya buku tipis walaupun hanya 15 halaman. Kemarin Ibu dan Bapak saya menyelenggarakan lomba menulis untuk anak SD sampai dengan SMA, SMK, MA. Tulisannya yang terbaik, 10 terbaik, 5 terbaik masing-masing jenjang, dan 10 terbaik saya bukukan menjadi 1 buku. Memang temanya 4 tahun kepemimpinan Bapak Bupati menulis surat terbuka kepada Bapak Bupati. Karena ternyata Ibu dan Bapak, karya anak-anak kita itu luar biasa. Saya membaca beberapa karya itu setelah dibukukan, sayangnya lupa saya bawa tadi bukunya. Itu bukunya 125 halaman tebelnya itu. Ukuran A4 kertasnya. Karangan siswa yang SD saja itu membuat saya sering tercengang-cengang. Diksinya begitu kaya variasinya. Ternyata tugas saya meleset. Anak-anak kita itu ternyata Pak Ketua Dewan Pendidikan, diksi referensi tentang sosok pemimpinnya itu luar biasa mengalahkan pengetahuan saya tentang Pak Bupati dari seorang kepala dinas. Itu anak-anak
Ini semakin yakin kita bahwa literasi di kalangan siswa bagi anak-anak kita itu sudah luar biasa. Ini potensi, hanya saja kadang-kadang para guru dan kepala sekolahnya ini yang tidak percaya diri terhadap anak didiknya. Ini tolong dicatat. Mengapa saya harus memberikan catatan ini? Karena ketika lomba ini dibuka 5 hari, ternyata yang mendaftar untuk lomba menulis ini hanya ada 12 ekor. 12 siswa dari jenjang SD sampai SMA. Baru kemudian diberi kesempatan 1 minggu, ditambah intervensi kekuasaan, baru kemudian terdaftar di akhir pembentukan itu 102 ya Putri ya, Mama Putri. Ya 100 berapa? 102 penulis. Ya. Artinya apa Pak Seni? Mengkepak salah kata. Maaf. Para anak-anak kita luar biasa. Ini pengalaman sekali lagi Ibu dan Bapak, bahwa ternyata anak kita jangan-jangan lebih hebat dari gurunya. Hanya gurunya tidak percaya diri untuk mendaftarkan anak-anak. Terbukti memang kalangan anak-anak kita itu luar biasa, tulisannya luar biasa. Ya. Kadang-kadang saya tertengah, nah itu bukan di sekolah atau di rumah ya, mereka nulis spontan di tempat, pakai tulisan tangan, pakai tulisan asli, asli, linknya pakai A ya, asli. Sehingga ini orisinil sekarang anak-anak kita ya. Dan saya kemas menjadi satu buku dan saya beri judul buku tersebut menjadi Surat Cinta kepada Bapak Bupati Pamekasan. Maunya hari ini saya bawa, andaikan beliau hadir akan saya serahkan di momen ini. Tapi karena beliau tidak hadir, ya sudahlah, karena saya mewakili biar saya terima sendiri. Nah Ibu dan Bapak, tapi terkait literasi, ini momen expression Ibu dan Bapak. Jadi memang tidak pas, tapi saya salut kepada gerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan bahwa tidak menunggu harus ada momen-momen untuk launching bergerak. Kalau begitu acara ini sebaiknya memang bukan launching. Ya, kalau launching itu kemudian bermakna pressure gitu ya, pemicu. Ini sudah memacu. Pemicu itu awal, sekali pemicu itu melalui pressure launching gerakan membaca hari ini. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan acara yang dikemas launching ini bisa menyatukan semua yang hadir di sini, bahwa kita ini punya misi untuk mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Ini adalah ini tidak mudah. Salah satu yang telah dilakukan oleh kita bersama macam-macam beberapa adalah menulis. Saya mengapresiasi khusus kepada teman-teman guru menulis bahwa ternyata kasta seorang penulis itu ada di kasta yang paling tinggi. Jadi kalau mengenal kasta dalam agama Hindu itu ada sudra, ini sudah mau bilang Brahma yang untuk penulis. Kenapa? Karena literasi itu ada 5 tingkatan gitu Bapak. Jadi literasi itu mulai dari membaca. Membaca tidak sekedar membaca, tapi membaca harus memahami yang dibaca. Memahami tidak sekedar memahami sudah Bapak, tapi mengaktualisasikan yang dipahami. Tidak cukup mengaktualisasikan yang dipahami, tapi harus dilanjutkan dengan menulis yang dilakukan atau yang diaktualisasikan. Terakhir, Ibu dan Bapak, ini orang yang sempurna. Terakhir, tingkatan literasi itu adalah setelah membaca, memahami, mengaktualisasikan, menulis, dan menyebarkan tulisannya dalam bentuk buku ini. Ini literasi paripurna. Ini literasi paripurna. Karena kelompok guru-guru penulis, jadi kalau ingin tahu siapakah literate yang paling sejati adalah guru-guru penulis kita dan anak-anak kita. Semangat, Bu, jangan hanya sekali buku perdana dan kemudian berhenti untuk menulis, ya. Dan saya senang karena untuk menggerakkan anak-anak bergairah menulis, kata kuncinya adalah keteladanan. Tanpa keteladanan saya yakin sulit menggerakkan anak-anak kita. Di manakah teladannya? Ketika Ibu
dan Bapak mengajak menyuruh anak-anak kita untuk menulis gitu, dan Bapak tidak sekedar menyuruh tapi sudah bisa menunjukkan ini loh buku yang telah saya buat. Daripada ibu dan bapak berbusa-busa menyuruh anak menulis tapi ibu dan bapaknya kemudian ini berlaku ke atas Pak, bukan hanya kepada guru, termasuk kepala sekolahnya Pak. Namun kepala sekolahnya juga tidak salah Pak cucu ke atas, sekarang ya saya pengawasnya. Nama pengawasnya ke atas, tak gitu Pak. Akan lagi tokoh Pak, kalau pakai kepala kita Pak. Nah, kalau dengan jadi Pak cucu berarti gitu ya, tokoh dan pengawas gitu ya, atau maksimal kaki ya, tidak rektor, anak. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya sudah ditunggu untuk usul berhenti ya, Pak MC ya. Kira-kira orang ibu kaki lah, gitu ya. Ibu dan bapak yang saya hormati, yang paling akhir mari kita bersama-sama berharap pada momentum nanti kita mendeklarasikan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Saya sebetulnya berkeinginan awal 2023 Pamekasan akan membangun gedung perpustakaan yang megah, lantai 4 dan menggunakan lift. Kami dapat bantuan dari Perpusnas sebagai apresiasi dari prestasi perpustakaan Kabupaten Pamekasan yang berintis sejak zaman Pak ini. Kemudian kita akan mendapatkan gedung lantai 4 yang insya Allah nanti akan berdiri di lahan yang sekarang ditempati kantor kecamatan Kota Pamekasan Jalan Trunojoyo. Pertanyaannya kemana Pak? Kantor kecamatan Kota Nande, Nalaga, gedung perpustakaan. Jika nanti itu selesai Ibu dan Bapak, saya berharap pengguntingan kita untuk ditempatinya gedung perpustakaan itu kalau bisa bersama dengan deklarasi Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Kita barangkali bisa mengundang Bapak Kemendikbud dan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Ini mimpi saya waktu itu ketika duduk bersama di suatu tempat dengan Pak Zeni. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali saya mohon maaf. Bila lagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bersabar untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan doa untuk yang sadar kami kepada Islam, cukup kami kami doakan, dan bagi yang punya agama luar agama Islam silakan berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana alhamdulillah ya Allah di jalal wajhika wa sultan. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina ya Allah biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min kulli sayyi'at tarfa'una biha ilaika 'ala darajat wa tablighuna bi aqsal ghayat min khairat fil hayat wa ba'd al-mamat. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pagi ini kami keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sedang melaksanakan sebuah kegiatan yang beristimewa bagi kami, yakni launching. Kegiatan gerakan menulis Pamekasan yang launching gerakan Pamekasan menulis dalam rangka mewujudkan Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Limpahkanlah kepada kami ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, ketulusan untuk terus bisa melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini terus bisa mewujudkan, membawa kabupaten kami menjadi kabupaten literasi menjadi kabupaten yang hebat. Ya Allah yang Maha Mengetahui, berilah kepada kami kemampuan, kekuatan, keyakinan
sehingga kami bisa mewujudkan rencana besar kami ini demi generasi kami setelah kami, demi membukakan pintu dunia kepada generasi setelah kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, ya yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami, dan dosa para sahabat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna al-Fatihah.